sedih kau hati lampu. Apa sih? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Tiada kata yang patut kita sebut dan kita ucap selain ucapan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan bermacam nikmatnya kepada kita. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang masih terpatri dengan kokoh dalam hati dan jiwa kita, serta nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita masih dapat terhimpun dalam majelis yang sangat mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita pada Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman melalui Gema Musyabakat Tilawatil Quran yang insya Allah sesaat lagi akan dibuka secara resmi oleh Bapak Wali Kota Bima. Dalam pembukaan Musyabakat Tilawatil Quran MTQ tingkat Kecamatan Asakota, Kota Bima tahun 2023 yang digelar pada malam hari ini Sabtu 8 Juli 2023 Masehi. Yang telah hadir bersama kita di sini segenap anggota DPRD Kota Bima. Dan mohon izin kita ucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor, maksud kami Kemenag Kota Bima. Mohon izin yang terhormat juga Kepala PLH, Sekretaris Daerah Kota Bima, segenap Kepala Pimpinan OPD. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Bagian yang terhormat yang punya wilayah kita ini, Camat Asakota beserta Camat Sekota Bima. Yang kami hormati para lurah Sekota Bima, yang kami hormati pimpinan organisasi keagamaan, tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta hadirin tamu undangan yang sama-sama kami hormati pula. Dan tentunya untuk mengawali acara pada malam pembukaan ini, mari kita mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Rahmat Hidayat SPDI. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إن للمتقين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah di hadapanmu, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak kita berdoa di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya untuk mengawali doa ini, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab, Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tawal afiyata ala hadzal yawm. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afat indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu Rabbana innaka ra'uf. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, pada malam hari ini kami berkumpul di malam hari yang berbahagia ini untuk melaksanakan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota. Semoga Engkau ya Allah menerima hajat yang mulia ini. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar sepenuh jiwa banyak khilafan ya Allah. Dengan kebesaran kami memohon kepadamu panjang kami lakukan. Ya Allah, ya Rabb, pada malam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah agar pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota ini untuk melahirkan generasi muda yang handal, generasi yang Quran, generasi yang mampu berkompetisi dalam berbagai dimensi kehidupan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah doa bersama kita, dan untuk selanjutnya adalah menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara remaja Masjid Al-Aqsa Tolotongga. Hadirin tamu undangan disilakan duduk kembali. Tamu undangan yang kami hormati, mari sejenak kita dengarkan paparan tentang pelaksanaan Musyawarah Tilawatil Quran MTQ tingkat Kecamatan Asakota tahun 2023 yang terangkum dalam laporan panitia yang pada malam hari ini tentunya akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Pelaksana kepada yang kami hormati Bapak Badin Sarjana Sosial selaku Kepala Kelurahan Une. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bima, yang kami hormati Bapak-bapak anggota DPRD Kota Bima,
juga yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, yang kami hormati Bapak PLH Sekda Kota Bima, yang kami hormati Bapak Staf Ahli Pemerintah Kota Bima, Bapak-bapak asisten, para kabak, juga yang kami hormati Bapak-bapak Kepala UPD, Kepala Baduan Kantor Lingkup Pemerintah Kota Bima, juga yang kami hormati Bapak-bapak Ketua-ketua Partai Politik Kota Bima, juga yang kami hormati Bapak dan Pos Asa Kota, Bapak-bapak Babinsa, Babin Kantipmas, Ketua-ketua LPM Kecamatan Asa Kota, yang kami hormati dan kami banggakan Camat Asa Kota, dan juga yang kami banggakan dan saya banggakan rekan-rekan lurah se-Kecamatan Asa Kota, juga yang kami banggakan dan kami taati ibu-ibu, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dan Ibu hadirin undangan yang sama-sama kami hormati, juga yang kami banggakan dan kami taati pula Bapak-bapak Dewan Hakam, juga Bapak-bapak Seksi Musabakah, singkatnya Bapak dan Ibu undangan yang sama-sama kami hormati pula, yang mana di kesempatan ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu muka bermuajahah dalam rangka nuansa Islam, nuansa silaturahim tingkat Kecamatan Asa Kota yang ke-15 tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada kesempatan ini selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia suci, manusia yang terlahirkan di atas muka bumi untuk membawa rahmat buat kita sekalian alam. Mudah-mudahan kelak kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, sehingga kita yang meraih syafaat yang paling beruntung, sehingga kita menempatkan diri pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama kami hormati, dan yang terhormat Bapak Wali Kota, izinkan saya untuk membacakan dasar pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan Asa Kota yang ke-15 tahun 2023. Izin Bapak, saya mundur. Surat Keputusan Wali Kota Bima nomor 185/52/5281.05/5 Romawi _2023. Tanggal 13 Juni 2023 tentang pembentukan panitia pelaksana Dewan Hakim Panitera pengumpul nilai seksi musabakah pada musabakah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asa Kota, Kota Bima tahun 2023. MTQ dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran
sedangkan tujuan dari pelaksanaan MTQ adalah merupakan seleksi tingkat kecamatan yang nantinya akan diteruskan pada tingkat Kota Bima. Akan dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 12 Juli tahun 2023 bertempat di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota. Sumber dana untuk kegiatan musabakah tilawatil Quran pada tahun ini berasal dari dana Kecamatan Asakota sebesar Rp65.900.000 setelah dipotong pajak. Namun dana untuk panitia pelaksanaan hanya sebesar Rp15.790.000. Izin Bapak Wali Kota, panggung yang berdiri di depan kita semua ini adalah kami mampu membangun dengan anggaran yang sangat minim Bapak dan Ibu. Sesungguhnya kalaupun kita berpikir secara logika, panggung yang begini model dan tempat duduk yang Bapak Ibu tempati pada saat ini hal yang tidak mungkin Bapak dan Ibu. Namun kebersamaan kami di pemerintah Kelurahan Ule dengan Bapak Camat Asakota mampu memanggil masyarakat sehingga terjadinya pembangunan yang megah seperti ini Bapak dan Ibu. Kalaupun boleh kami minta Bapak Wali Kota, tahun depan kami mohon untuk ditambah Bapak nilainya. Cabang perlombaan, cabang-cabang yang akan diperlombakan sebanyak 8 cabang, yaitu cabang tilawah golongan tartil, cabang tilawah golongan anak-anak, cabang tilawah golongan remaja, cabang tilawah golongan dewasa, cabang tahfidz Quran golongan 1 juz dan tilawah cabang tahfidz Quran golongan 5 juz dengan jumlah peserta sebanyak 158 peserta. Yang kami angkat dari kegiatan ini adalah melalui momentum tilawatil Quran kita wujudkan masyarakat yang religius, bermartabat dan berkualitas. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Camat Asakota atas kepercayaannya kepada kami pemerintah Kelurahan Ule untuk melaksanakan musabakah tilawatil Quran yang ke-15 tahun 2023. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan pada saatnya nanti kami atas nama Ketua Panitia meminta kepada Bapak Wali Kota Bima untuk membuka secara resmi acara musabakah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota yang ke-15 tahun 2023. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan surat keputusan Wali Kota Bima tentang penetapan Dewan Hakim dan Seksi Musyawarah oleh Sekretaris Camat Asakota. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Sahrul Ahmad SAGMA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, keputusan Wali Kota Bima nomor 185-52.91.05-6 Romawi-2023 tentang pembentukan panitia pelaksana, Dewan Hakim, Panitra, pengumpul nilai dan seksi musabakah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota, Kota Bima tahun 2023. Wali Kota Bima menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan
Surat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat Kota Bima nomor 05/LPTQ Datar KBM-1/2023 tanggal 17 Januari 2023 perihal ketentuan pokok MTQ Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bima tahun 2023 memutuskan menetapkan keputusan Wali Kota Bima tentang pembentukan panitia pelaksana, Dewan Hakim, Panitra, pengumpul nilai dan seksi musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota Kota Bima tahun 2023. 1. Membentuk panitia pelaksana, Dewan Hakim, Panitra, pengumpul nilai dan seksi musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota Kota Bima tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, panitia pelaksana, Dewan Hakim, Panitra, pengumpul nilai dan seksi musabaqah tilawatil Quran sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 bertugas. 1. Panitia pelaksana bertugas menentukan lokasi dan mempersiapkan konsumsi, akomodasi dan keamanan dalam pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran. Kedua, Dewan Hakim bertugas memberikan nilai, memilih dan menyeleksi qori dan qoriah serta terbaik pada musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota Kota Bima tahun 2023 dengan penuh kejujuran, keadilan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan golongan. Ketiga, Panitra bertugas sebagai juru tulis dalam pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran. Keempat, pengumpul nilai bertugas mengumpulkan nilai akhir hasil dari penilaian Dewan Hakim. Kelima, seksi musabaqah bertugas membantu Dewan Hakim dalam hal pendaftaran peserta, penentuan nomor peserta, tanda peserta, menyiapkan makro serta mengatur penampilan peserta. Dan ketiga, segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran DPA Kecamatan Asakota Kota Bima tahun anggaran 2023. Keempat, keputusan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 13 Juni tahun 2023. Wali Kota Bima Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi, dicap dan ditandatangani. Tembusan yang terhormat: 1. Inspektur Daerah Kota Bima diraba, 2 dan seterusnya. Mohon izin Pak Wali, kenapa Mada undang semua lurah ini? Karena ini menyangkut masa depan anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melantik Bapak Ibu Saudari, saya bertanya, apakah Bapak Ibu Saudari bersedia untuk dilantik? Terima kasih. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Sabtu tanggal 8 Juni 2023 pukul 20.30 WITA, saya Camat Asakota dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya melantik Bapak Ibu Saudari sebagai Dewan Hakim pada musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota tahun 2023, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudari dianggap cukup dan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran tanpa mementingkan kepentingan pribadi, golongan maupun perorangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat Asakota Suryani SH.
Terima kasih. Pelantikan selesai, mohon dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu mohon berkenan Bapak Wali Kota Bima, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima, mohon berkenan PLH Sekda, anggota DPRD Kota Bima, kami persilakan untuk sesi foto bersama dengan pejabat atau Dewan Hakim dan seksi musabakah yang baru saja dilantik. Izin 1, 2, 3. Jatiwangi kepada Ketua Panitia setelah pemberian ucapan selamat. Dan hadirin teman yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama akan ada penyerahan yaitu piala bergilir dari Kelurahan Jatiwangi kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan. Akan diperebutkan siapakah di Kecamatan Asakota yang akan merebut piala bergilir nantinya di seksi musabakah ini. Baik, terima kasih. Dan hadirin tamu yang berbahagia, selanjutnya akan ada penyerahan kunci mobil lurah. Mohon izin seluruh lurah Asakota. Ini mobil carry pick up Kadis DLH, mohon izin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mohon berkenan bersama kami. Ini merupakan mobil operasional persampahan dari pemerintah Kota Bima untuk Kecamatan Asakota yang akan diserahkan kepada masing-masing lurah. Ada sebanyak 6 lurah. Bisa kita lihat kendaraannya ibarat ada di sebelah utara. Foto bersama sekali. Bapak. Saya Pak. Angkat kuncinya. Iya, semangat diangkat kunci mobilnya. Izin 1, 2, 3. Untuk kebersihan lingkungan yang ada di Kecamatan Asakota. Sudah kotor Pak. Nanti kunci jauh deh. Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wala amma ba'd. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Bima Bapak Supri Dahlan, yang saya hormati Kakandes Kota Bima, PLH Sekda Kota Bima, asisten, staf ahli, kepala-kepala UPD, camat Asakota, lurah se-Kecamatan Asakota, para alim ulama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua diberikan nikmat kesempatan dapat melaksanakan pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota. Satu harapan saya selaku kepala daerah untuk mengingatkan di acara-acara musabaqah tilawatil Quran. Nah, tidak sekedar ini merupakan acara seremonial belaka, tapi acara ini adalah memberikan satu nuansa bahwa apa yang kita kerjakan ini betul-betul harus menjadi muatan nilai keimanan generasi muda maupun anak-anak kita. Karena kekuatan musabaqah tilawatil Quran artinya mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka memahami Al-Quran baik secara teks maupun konteksnya, yang itu sehingga mereka memahami secara utuh apa perintah Allah di dalam kitabullah Al-Quran mengenai perintah dan larangannya. Nah, ini harus betul-betul bisa dimaknai oleh kita semua. Jadi kepala daerah, nah tidak banyak daerah yang memiliki
Dewan Hakim. Artinya beliau-beliau sangat hafal ketika ada qori atau qoriah yang melantunkan yang salah. Nah, artinya mereka juga mengerti tentang tidak sehebat di Lombok yang banyak pondok pesantren. Ya, hampir di setiap desa mungkin mereka ada. Tapi alhamdulillah di Kota Bima sejak bukan hari ini saja, dia punya sejarah besar yang menjadi satu noreh sejarah bagi ulama-ulama di tanah Jawa. Nah, kita tahu bahwa guru para ulama yang ada di tanah Jawa adalah berasal dari tanah Bima. Nah, ini satu yang harus kita pahami bersama, menjadi kebanggaan bagi kita. Nah, mudah-mudahan kelak juga dari proses MTQ ini anak-anak kita akan mencetak para ulama seperti pendahulu-pendahulu sebelumnya. Akhirkan qori dan qoriah, karena butuh satu penguatan ketika kita melahirkan kader-kader ulama. Nah, selama ini kita terobsesi bagaimana hanya melahirkan qori, artinya sekedar kita mencetak mereka bagaimana melantunkan Al-Quran. Padahal kalau lantunannya sudah bagus, pemahaman Al-Qurannya sudah bagus, pemahaman hadisnya lebih bagus lagi, nah ini kompleks udah bisa mencetak kader-kader ulama. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga, nah dengan kita mendorong adanya kampus IAIN, nah ini sebagai satu modal, karena ulama juga harus berilmu, tidak sekedar mereka dicetak dari pondok pesantren, tapi juga harus memiliki ilmu pengetahuan. Karena ketika ulama memiliki ilmu pengetahuan, wawasan dia luas, tidak saja memaknai Al-Quran secara tekstual, kontekstual masa lalu, tapi juga bisa dikorelasikan dengan masa depan. Karena kondisi kekinian tidak ada yang lepas dari cerita-cerita yang tersirat di dalam peristiwa-peristiwa masa lalu yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, itu kita pahami bersama. Dan di samping itu juga yang menjadi harapan saya kepada seluruh pemangku kekuasaan yang ada di Kota Bima. Nah, kita bekerja harus juga dilandasi semua ini sebagai satu ibadah. Saya yakin dan percaya juga bahwa Dewan Hakam ini meletakkan satu fondasi. Mereka sudah bekerja di tingkat kelurahan, sampai ada lagi di tingkat kecamatan, mungkin ada lagi nanti mereka mewakili sampai tingkat kota. Nah, semua bukan berharap ada insentif dan segala macamnya, tapi mereka dilandasi ibadah semuanya. Nah, kalau seandainya semua instrumen yang ada di Kota Bima ini semua bekerja didasari dengan ibadah, saya yakin kota ini akan mengalami satu kemajuan yang luar biasa bagi masyarakat. Nah, juga melakukan sesuatu perbuatan di tengah-tengah masyarakat, membuang sampah pada tempatnya, itu ibadah. Jangan menganggap segala sesuatu dari hari kita bangun sampai kita tidur harus dimaknai itu satu ibadah. Contoh, kita membuang sampah sembarangan, melakukan perbuatan yang melawan daripada apa yang tersirat di dalam orang Islam mengatakan kebersihan sebagian daripada iman. Makanya saya minta kepada kepala lurah-lurah, dengan perhatian pemerintah memberikan satu mobil, ini baru di Kecamatan Asakota, Pak, bahwa di Kecamatan Asakota inilah diletakkan satu kelurahan yang kelak bebas terhadap sampah. Kita harus buktikan itu. Nah, tidak mudah rasanya fasilitasi di setiap kelurahannya ada mobil. Di Jakarta aja tidak ada seperti ini. Paling ada gerobak sampah di setiap RW. Karena saya besar di Jakarta, 45 tahun saya menghirup udara di Jakarta. Jadi baru 5 tahun lah saya menghirup udara yang ada di
Kota Bima, ditambah 3 tahun saya waktu masa kecil. Nah, harapan saya dengan satu gerakan yang ada, nah tahun ini dan tahun akan datang, nah Asa Kota lebih baik lagi. Karena Asa Kota ini sebenarnya suatu wilayah yang punya kekuatan besar. Karena ada lahan pertanian di Cai Kepenta, ada lautnya. Nah ini sumber yang tidak dimiliki kecamatan-kecamatan lainnya. Biasanya di masyarakat nelayan itu rumahnya bedek, rumahnya panggung. Coba kita lihat di Kolo tidak ada. Nah ini menandakan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah yang mempunyai sumber daya alam. Nah saya juga menginginkan ya bahwa orang Bima ini sumber daya manusianya yang menjadi satu potensi yang harus kita dorong. Indeks yang ada di Kota Bima hanya bisa dihitung oleh jari bila dibandingkan dengan yang ada di Mataram. Kita hanya beda angka poin koma saja. Nah, harapan saya ke depan dengan satu adanya pendidikan kampus IAIN ini bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, begitu juga PKBM ya ini juga harus diperhatikan. Ini penyumbang indeks pembangunan manusia yang ada di Kota Bima. Kok nggak ada berhentinya orang dilakukan pendidikan, padahal mereka kadang-kadang sudah selesai. Nah dicari terus, inilah bagian indikator penyumbang. Nah saya berharap dari Dinas Dikbud, nah itu ditelaah kembali. Nah sehingga proses penilaian nantinya ini bisa menjadi indikator penilaian sendiri, karena kita sudah semaksimal mungkin jangan sampai ini ada unsur-unsur yang sengaja bisa memberikan kerendahan bagi kita untuk tetap nomor 2. Karena bagi saya kota ini kecil, ini kan daerah yang begitu luas. Makanya di zaman kepemimpinan saya, konsentrasi pembangunan diletakkan di tengah kota. Tidak terpikir oleh saya membuka jalan baru. Karena bagi saya uang sedikit ini harus dirasakan betul oleh masyarakat kita. Jangan ada kemudorotan, kesia-siaan. Makanya kalau seandainya pemimpin kita, kebijakan kita membawa kemudorotan, pasti Allah turunkan bencana. Saya ingat betul ketika saya mencalonkan wali kota pertama. Saya bermunajat kepada Allah, jangan jadikan saya pemimpin di tanah Bima ini bagi tanah kelahiran saya. Sampai hari ini prinsip-prinsip kebijakan saya selalu diukur sejauh mana kebijakan itu membawa manfaat untuk masyarakat Kota Bima. Jangan kebijakan yang kita lahirkan membawa kesia-siaan. Kalau kesia-siaan akan membawa dampak kemurkaan, kemudorotan. Makanya di dalam keputusan-keputusan kita, baik itu oleh pemerintah, selalu berpikir nilai tambahnya apa seandainya kita lakukan kebijakan-kebijakan seperti ini. Sehingga wajar Kota Bima ini meraih penghargaan pembangunan daerah 4 kali berturut-turut. Sehingga inilah yang membuahkan hasil ketika Kota Bima dimenangkan di dalam pertandingan dengan Kota Mataram. Padahal infrastruktur pembangunan kalau diadu antara Kota Bima dengan Mataram bagaikan gajah lawan semut. Di dalam perencanaan kita yang lebih baik dimenangkan oleh Bappenas. Karena kunci kesuksesan di dalam pemerintahan itu bagaimana perencanaan yang baik. Bagaimana perencanaan target kita mau tercapai kalau perencanaan kita rusak. Jadi saya sangat bersyukur, bangga di bawah kepemimpinan Pak Haji Farouk Roji yang hari ini menjadi PLH Sekda. 4 tahun beliau memimpin. Nah kita mendapatkan
penghargaan pembangunan, begitu juga capaian-capaian yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah kita ke depan juga semakin baik. Saya sangat meyakini satu kemudahan itu didapat bukan karena kebetulan. Tidak ada teori kebetulan itu. Dalam hidup saya tidak mengenal adanya kebetulan. Sesuatu yang kita raih adalah dilandasi dengan niat. Kalau niat kita tulus, daerah itu akan mengalami satu kemajuan. Coba Anda bayangkan di hati kita masing-masing. Adakah mendirikan IAIN tiba-tiba langsung jadi IAIN? Di sejarah Indonesia tidak ada. Semua harus melalui proses stage dulu. Baik itu dari Jepang maupun Bank Dunia. Dia harus dilihat daerah ini kalaupun saya keluarkan uang sebesar ini, apa dampaknya secara ekonomi, secara regional maupun nasional. Tapi di Kota Bima tidak ada terpikirkan seperti itu. Justru Kota Bima ini bukan ibu kota, tapi mendapatkan bantuan yang luar biasa. Seharusnya terpikirkan oleh negara hanya ibu kota saja. Saya membaca dengan jelas itu ada Banjarmasin, Manado, Semarang, ya, terusnya Medan. Nah, itu ibu kota semua. Kita bagian di dalamnya Kota Bima. Ini bukan karena kebetulan, tapi Allah menghendaki Kota Bima untuk didapatkan. Karena niat kita untuk membantu. Nah, berkat doa kita doa kaso, nah semua program ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga semangat daripada birokrasi kita yang tidak ada henti-hentinya mengawal. Tapi seandainya birokrasi kita tidak meletakkan segala sesuatu sebagai satu ibadah, mungkin sekedar tugas saja, lakukan aja. Tapi mereka mengawal. Karena mereka yakin saya punya niat yang baik, mereka pun bekerja secara ikhlas dan tulus. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga ya bisa memberikan satu makna tersendiri bagi kelurahan-kelurahan yang ada di Asakota. Nah, jangan lelah-lelahnya camat dan kepala lurah-lurah mengedukasi masyarakat kita dengan kebersihan yang ada. Karena dengan ciri-ciri kota itu bukan sekedar kita indah dan lain-lainnya, tapi modalnya itu bersih. Di berbagai belahan dunia ya bisa memotret sederhana, memotret perilaku masyarakat itu dari kebersihan saja. Semakin kota itu bersih, perilaku masyarakatnya pasti tunduk terhadap aturan. Betul, masyarakatnya tertib dengan aturan. Nah, begitu juga di Jerman saya datang, begitu. Saya pergi ke India, berantakan, tidur di jalan-jalan, sampah di mana-mana. Tunduk terhadap aturan tidak. Nah, ini indikator, harus ada sinergisitas pemerintah dengan masyarakat. Nah, kalau ini dilakukan memberikan atmosfer nanti bagi Kabupaten Bima, bagi Dompu. Tapi kalau kita kotanya jorok, kota aja jorok, apalagi mau kabupaten. Nah, ini harus kita jadi trigger Kota Bima ini. Apalagi dinas DLH sudah membeli mobil penyapu jalan. Ini satu-satunya di Pulau Sumbawa ini mobil penyapu jalan untuk kebersihan. Sudah menaikkan gaji dari pegawai sampah yang dulunya hanya 750, kita naikkan sampai 1,5 juta. Sederhana tujuan saya, bagaimana Kota Bima ini bersih. Karena yang kurang adalah kebersihan saja. Nah, tanpa dukungan masyarakat tidak mungkin kota ini akan jadi hebat. Makanya gagasan saya
kota ini sebagai kota transit perdagangan, kota pariwisata, kota pendidikan. Ini semua bisa diraih karena modalnya sudah ada. Kalau modalnya tidak ada, baseline-nya tidak ada, tidak mungkin kita bisa dapatkan itu semua. Nah, kenapa saya panjang lebar bicara di sini? Nah, betapa pentingnya saya bicara di Asakota, karena Asakota ini ya bagian yang berinteraksi masyarakatnya. Ada kelurahan Melayu, pedagangnya, pelaku-pelaku usaha tumbuh dari Melayu. Pelaku usaha UMKM harus dibentuk. Nah, makanya saya juga sangat bangga dengan Dinas Kobarinda, pelatihan kewirausahaan anak muda yang memang harus diwarisi oleh generasi yang muda. Nah, tidak mungkin menjadi pengusaha itu tiba masa tiba akal, tidak ada itu. Tidak ada rumusnya. Setelah kecewa, jadi ini banting setir. Langsung saya jadi wirausahawan, tidak mungkin. Tapi yang terbaik adalah mereka dididik dari usia muda. Pengalaman-pengalaman orang hebat menjadi pengusaha sukses itu dari muda. Saya ingat betul ketika saya ketemu dengan konglomerat, ditanya sama dia, "Adinda, Anda usianya berapa?" "Usia saya 28 tahun. Saya jawab, "Nah, Anda belum jadi apa-apa." "Saya belum bekerja, belum nyari uang," katanya. "Saya usia 13 tahun udah nyari uang." Dia bermimpi satu saat Hotel Borobudur ini akan saya miliki. Betul. Jadi konglomerat di take over Hotel Borobudur. Nah, jadi anak-anak kita tuh harus diajarkan juga dari muda untuk itu. Bermimpi pun harus kita tanamkan mereka untuk memiliki sesuatu. Nah, sehingga bisa raih. Sama di usia muda saya. Ketika usia saya 25 tahun sampai 28 tahun, saya katakan kepada teman-teman saya, satu saat saya akan menjadi the ruling time, akan mengisi di pentas nasional. Ini motivasi hidup. Makanya saya harapkan ya kepada anak-anak kita dimotivasi untuk itu. Tidak sekedar juga kita perkuat keilmuan, keagamaan dia, tapi cita-cita itu harus ada. Makanya pernah ada sejarah Bung Karno ya, ketika ke Bima dia temui Inaka Umari. Ini sejarah. Apa yang mau Tuan Putri sampaikan, pidatokan saya kepada masyarakat Bima? Apa yang disampaikan Inaka Umari? Kaum perempuan Bima jangan dipikir, suruh sekolah. Makanya dalam pidatonya Bung Karno pertama kali itu dalam sejarah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalaupun terjatuh hanya sampai di bintang. Ini di tanah Bima. Nah, ini juga yang harus kita beritahu ke anak-anak kita untuk bercita-cita. Jangan dikatakan bahwa Korea ini tidak bisa jadi elit di kemudian hari di Republik. Justru orang yang punya nilai agama lah yang ke depan akan mengisi kehidupan perpolitikan di bangsa ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang yang sudah menjadi aktor politik, tapi nilai-nilai keagamaannya, akhlaknya yang kurang. Dia sadar penyesalan, kenapa masa lalu saya banyak menggali keilmuan yang ada. Sampai almarhum presiden kita Habibie, buat saya apa hebatnya saya bisa membangun pesawat sekian. Penyesalan ketika saya tidak menguasai agama yang saya anut. Nah, ini yang saya harapkan di dalam musabaqah tilawatil Quran. Nah, begitu pentingnya ditanamkan, bila perlu ada ceramah-ceramah sedikit sebelum penutupan, sehingga anak-anak kita dari berbagai kelurahan yang ada, nah dimotivasi seperti itu. Itu harapan saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Asakota.
Kecamatan Asakota pada pembukaan musabaqah tilawatil Quran yang ke-15 tingkat Kecamatan Asakota. Sebelum kami menutup acara ini, ada sedikit pantun untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, tadi telah diperdengarkan suara sirine sebagai pertanda bahwa musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota ke-15 dibuka secara resmi. Baik, sebelum kita berpisah, satu pantun penutup. Bunga mawar, bunga berduri, harum baunya si bunga melati. Demikianlah acara pada malam ini. Semoga kesan positif kita dapati. Demikian. Hadirin tamu dan berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara untuk pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Asakota. Dan sebelumnya di sini kami ingin menginformasikan kepada kita semua yang hadir bahwa pada tanggal 18 Juli 2 minggu lagi akan ada kegiatan yang sangat luar biasa spektakuler juga. Akan ada festival haflah massal. Untuk itu di hadiahnya adalah umroh bagi 5 pemenang di masing-masing kecamatan. Untuk itu kapan lagi kita bisa hadir bersama-sama menyaksikan Qori'ah Internasional hadir di lapangan Mangge Maci dan juga festival haflah Al-Quran dan juga Istighosa. Untuk itu hadir juga Ketua PBNU Pusat yang hadir pada pelaksanaan kegiatan kita pada tanggal 18 Juli mendatang. Hadirin tamu yang berbahagia, demikian informasi dari kami. Kami tutup acara ini dan pastinya terima kasih untuk kehadiran kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya kami menutup acara ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami permaklumkan kepada kita semua bahwa setelah acara pembukaan ini berakhir, ada sekali lagi kita berharap kepada kita semua untuk tidak terlalu kita sama-sama mengikuti musabaqah tilawatil Quran sahabat tilawah golongan kelas. Untuk itu kepada seluruh anak untuk Kamu tarik.